Saat itu, Laksmi berkata, aku hampir melupakannya. Setelah saya kembali kemarin, saya menerima beberapa dokumen. Saya lupa tentang itu karena saya sedang terburu-buru. Bibik Laksmi melihat berkas itu yang bertulis Nyonya Laksmi Oberoi. Dan dia ingat bahwa dia sudah menggunakan jari Laksmi untuk menyetujui surat itu. Dan ternyata surat itu adalah surat cerai. Dan bibiknya bengong dan Laksmi memanggil bibiknya. Laksmi berkata, ini adalah surat Rishi. Dia menjatuhkan mereka, jadi saya akan memberikannya kepadanya hari ini. Ya Tuhan, mengapa Rishi belum menandatangani surat-suratnya? Bibik Laksmi bingung dan berkata, ya Tuhan, apa yang saya lakukan? Mengingat bagaimana Rishi pergi dengan surat cerai, saya merasa dia akan menandatanganinya dan melemparkannya ke wajah Laksmi. Tapi dia tidak melakukan apapun. Sekarang Laksmi pergi ke rumah itu. Dan Virendra, dia akan memeluknya begitu dia melihatnya. Dan Laksmi, dia akan mulai melihat ayahnya dalam dirinya lagi. Dan Nelam akan meyakinkannya. Laksmi dia akan meyakinkan. Ya Tuhan, jika Laksmi yakin, semua mimpiku akan hancur. Tidak, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku harus melakukan sesuatu. Saya perlu memikirkan sebuah ide. Saya akan menelpon Nelam. Dan Nelam mendapatkan telepon dari Bibik Laksmi. Dan Krisma berkata, Nelam, mengapa Bibi Laksmi menelponmu? Rishi berkata, kenapa dia menelpon? Dan Nelam berkata, lupakan saja. Dia tidak penting. Dan Bibik Laksmi melempoh Rishi. Bibik Laksmi berkata, halo, sambut aku nanti. Katakan padaku apa yang terjadi tentang itu. Rishi berkata, apa? Tentang apa? Kemarin Anda memberi saya sikap. Ketemu dengan sombong. Bahwa Anda akan mengambil surat cerai, menandatanganinya, dan memberikannya kepada Laksmi. Bagaimana dengan mereka? Saya sibuk. Bibik Laksmi berkata, Anda sama sekali tidak menghargai Laksmi. Laksmi dan surat cerai tidak ada artinya bagimu, benar? Rishi berkata, apa? Seandainya surat cerai itu penting bagimu, Anda menjatuhkan surat cerai. Bagaimana Anda bisa begitu ceroboh? Bibik Laksmi berkata, kau tahu aku melihat kertas itu di rumahku. Laksmi telah mendapatkannya. Tanda tangani surat-suratnya. Dan berikan padaku. Dan Rishi berkata, aku harus bertemu Laksmi, saya perlu berbicara dengannya. Sedangkan Laksmi akan mengantar surat itu ke rumah Rishi. Laksmi dan Rishi bersimpangan di jalan. Saat dia mau menoleh, dia dihalang oleh pengendara motor. Saat itu, Laksmi sampai di rumah Rishi dan Sanjaya berkata, Bu, ini kamu. Dan Laksmi berkata, Sanjaya, saya datang untuk menemui Rishi. Dan Sanjaya berkata, saya akan menelpon semua orang. Dan Laksmi bilang tidak. Sanjaya berkata, dia telah datang, Bu telah kembali. Saat Laksmi mau masuk ke rumah Rishi, Krisma berkata, berhenti. Anda mungkin berhasil datang ke rumah, tapi aku ingin kau segera pergi. Anda tidak bisa kembali, tidak ada tempat untukmu di sini. Dan Laksmi berkata, Anda membuat saya salah. Saya belum kembali untuk selamanya. Dan Sonia berkata, Laksmi, apa yang kamu lakukan di sini? Laksmi berkata, saya ingin bertemu Rishi. Saat itu, Rishi sampai di rumah Laksmi dan berteriak, Laksmi. Dan Bibik Laksmi bilang, apa? Apa yang kamu lakukan di sini? Dan Rishi bilang, permisi, Anda menelpon saya. Di manakah lokasi Laksmi? Bibik Laksmi berkata, dia tidak di sini. Lalu kemana Laksmi pergi? Sedangkan Laksmi di rumah Rishi. Dan Sonia berkata, dia tidak ada di sini. Apakah Anda tidak memiliki harga diri? Anda tahu bahwa tidak ada seorang pun di keluarga ini yang menyukai Anda. Bahkan Rishi tidak menyukaimu. Kenapa kau tidak bisa pergi dari hidupnya? Laksmi berkata, dia pasti ada di kantornya, aku akan ke sana. Karisma menarik tangan Laksmi dan berkata, ayo. Saat itu, Tuan Oberoi memanggil Laksmi. Laksmi mendekatinya. Tuan Oberoi berkata,
Sekarang saya merasa lebih baik. Tuan Oberoi meminta maaf ke Laksmi. Saya minta maaf. Tuan Oberoi berkata, apa kamu baik-baik saja? Sonia berkata, ayah. Tuan Oberoi membentaknya, diam, kataku. Saya melihat bagaimana Anda berperilaku dengannya. Karisma berkata, mengapa? Karena aku tidak melakukan kesalahan. Agus berkata, dia adalah Laksmi, adik ipar kami. Jika Anda terus berbicara sampah, seseorang harus menghentikan Anda. Ayush, Sonia berkata, apakah Anda melihat itu, Bibi? Beginilah Laksmi. Mereka membagi keluarga. Karena alasan egois, setelah merakuni pikiran ayahku terhadapku, Anda memisahkan saudara saya dari saya. Tuan Oberoi berkata, Sonia, di mana Anda mempelajari semua ini? Cara berpikir dan berbicara. Tetap dalam batasan Anda. Jangan lupa dengan siapa Anda berbicara. Anda berbicara dengan putri saya, Laksmi. Jika dia putrimu, siapa aku? Apakah saya bukan siapa-siapa? Laksmi berkata, saya katakan bahwa saya datang untuk beberapa pekerjaan, bukan untuk berkelahi. Saat itu, Nenek Rishi pulang dari pasar dan melihat Laksmi ada di rumahnya. Ahana dan Devika segera memeluk Laksmi dan berkata, seandainya kami tahu Anda akan datang, kami tidak akan pergi ke pasar. Laksmi datang dan memeluk neneknya. Dan Ayush berkata akhirnya, jangan lupa subscribe dan simak video selanjutnya.